Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selalu berubudiyah kepadanya semata. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita, khatamun nabi wa akhirul anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan salatullahu alaiha biha usran. Barang siapa yang selalu berselawat kepadanya satu kali selawat, akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang dia sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak dan mengingat kepada kita yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang mungkar, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu itu semuanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguhlah cepat perputaran waktu yang kita rasakan setiap harinya. Yang rasa-rasanya barusan saja kita menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. Masuk kita di hari kemenangan, yang merupakan hari yang sangat berbahagia bagi orang yang berpuasa. Syawal pun telah meninggalkan kita. Saat ini kita berada di bulan Zulqaidah, 23 Zulqaidah 1445 Hijriah, yang di dalam Al-Quran dikatakan inna iddatash syuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan ketetapan Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan haram itu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram.
Bulan Zulqaidah, apalagi di penghujung Zulqaidah, yang merupakan suatu bulan bagian daripada bulan ibadah haji, yang insya Allah di tanggal 2 Juni ini jamaah saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat akan mulai berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, khususnya Provinsi Jambi. Yang itu semua di bulan Zulqaidah. Tentu di dalam Zulqaidah itu banyak amalan-amalan ibadah yang akan kita lakukan sesuai dengan ajaran perintah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari bulan puasa, di amalan-amalan selama bulan puasa yang kita tunaikan, mulai dari kita mengerjakan sholat maghrib, isya, termasuk tarawih, qiraatul Quran, tadarus Al-Quran, sedekah, infak, termasuk juga nanti i'tikaf, dan terakhir kita menunaikan zakat fitrah. Semuanya itu adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Semua amaliyah ibadah, pahala-pahala yang kita tumpukan semua di bulan suci Ramadan, yang insya Allah sebagai bekal-bekal kita akan menuju kampung akhirat. Akan tetapi semua amalan ibadah yang telah kita kumpulkan selama ini, itu secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan akan terkikis habis apabila kita mengerjakan 6 hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Adi bin Khatim, Sittatul Asya tuhbitul a'mal, ada 6 perkara yang menghapus dan mengikiskan amal ibadah yang selama ini telah kita kerjakan. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-istighalu bi uyubil khalqi, orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Orang tersebut akan mengikiskan amal ibadah yang pernah kita tunaikan selama ini. Akan sangat beruntung orang yang memiliki kekurangan pada dirinya sehingga dia tidak mencari kekurangan orang lain. Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Akan sangat beruntung sekali orang yang memiliki kekurangan pada dirinya dan tak akan ada kesempatan lagi mencari kekurangan orang lain. Orang inilah yang akan mengikiskan amal-amal ibadah kita selama ini. Mencari kekurangan orang lain, mencari aib orang lain, mencari kelemahan orang lain, itulah termasuk orang-orang yang akan mengikiskan amal-amal ibadah kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala kebaikan dan keburukan yang kita tunaikan. Begitulah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hidup bermasyarakat ada seorang laki-laki yang sangat hobi membaca Al-Quran. Setiap malam lantunan Al-Quran itu selalu ia bacakan di rumahnya. Akan tetapi di samping rumahnya, di nama berumah tangga, tetangganya ada seorang wanita muda yang sangat membencikan apabila ada lantunan-lantunan Al-Quran itu dibacakan oleh seorang laki-laki ini. Sehingga wanita ini berniat buruk untuk meracunkan si laki-laki ini. Di suatu ketika si wanita muda ini berniat membuatkan suatu manisan. Dalam manisan itu ada racun. Bagaimana seorang laki-laki tadi mati keracunan akibat terlalu banyak membaca Al-Quran. Karena si wanita muda tadi tidak senang terhadap laki-laki yang selalu membacakan Al-Quran setiap malamnya. Di suatu ketika laki-laki ini akan merantau yang sangat jauh, harus melewati gurun pasir yang begitu panas dan meminta izin kepada wanita muda karena dia hidup berumah tangga dan tetangganya. Wahai wanita muda, saya akan merantau dan akan melewati pasir gurun yang begitu panas.
Karena setelah pamit, dititiplah si wanita muda itu manisan kepadanya. Dengan niat adalah untuk meracunkan si laki-laki tersebut. Di dalam perjalanan manisan itu telah ia bawakan. Sehingga di dalam perjalanan yang sangat jauh dan panas tersebut, ada 3 orang laki-laki yang juga dalam perjalanan yang sangat jauh dalam keadaan kehausan. Melihat 3 orang laki-laki ini dalam kehausan, si laki-laki yang rajin membaca Al-Quran ini memiliki manisan yang ia punyai dari titipan dari wanita muda. Ia berikan manisan itu kepada laki-laki yang 3 itu dalam keadaan haus. Setelah meminumkan manisan itu, ketiga laki-laki itu meninggal dunia karena keracunan akibat manisan yang dititipkan oleh wanita muda kepada laki-laki yang sering membaca Al-Quran. Akhirnya ketiga wanita ini, ketiga laki-laki ini disidangkan. Di masjid telah mengatakan, tak lama lagi kita akan melewati dan mendatangi bulan hari raya Idul Adha yang dikenal dengan ibadah haji, yang dikenal dengan hari raya kurban. Yang dalam Al-Quran Allah katakan, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita selama 1 tahun itu cukup dan sangat banyak sekali. Rasa bentuk kita, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan, ketitipkan kepada kita yang banyak tadi. Maka fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menghadaplah kita kepada Allah, dan juga berkurbanlah kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk rasa syukur kita, apalah kita termasuk orang yang cinta dunia dan cinta akhirat, tergantung bagaimana Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Yang di saat itu Ibrahim alaihissalam bermimpi di suatu ketika. Dalam mimpi yang pertama, dia melihat bagaimana mimpinya ia menyembelihkan anaknya Ismail alaihissalam. Dan mimpi itu tak dihiraukan oleh Ibrahim alaihissalam. Di suatu ketika mimpi yang kedua pun dialamikan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia melihat menyembelihkan anaknya Ismail alaihissalam. Mimpi yang kedua pun tak ia hiraukan. Dan mimpi yang ketiga pun Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat menyembelihkan anaknya Ismail. Dan ketiga mimpi itu baru ia dudukkan kepada Ismail, wahai Ismail, aku bermimpi di suatu malam, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihkan engkau. Apa pendapat dan menurut engkau, wahai Ismail? If'al ma tu'maru, kerjakan wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti suatu ketika kita akan bertemu nanti di alam dan kampung akhirat dengan penuh kesabaran. Begitulah di saat Ibrahim bertanya kepada Ismail, aku akan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihkan engkau Ismail. Apa kata Ismail? Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai bapakku, wahai ayahku. Di saat inilah, bulan inilah, dan tahun inilah kita juga diperintahkan oleh Allah. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu adalah perintah untuk berkurban. Apakah kita termasuk hubbud dunia atau termasuk hubbul akhirah? Kalau cinta terhadap dunia, tak akan mungkin kita berkurban.